Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya, sehat selalu, tawil umur, panjang umur dan barokah. Ya, hari ini anak-anak kita mulai masuk bab yang kedua. Ya, bab yang kedua matematika wajib kelas 12. Oke. Bab yang kedua ini judulnya adalah statistika. Ya, statistika sama statistik itu berbeda. Ya, kalau statistika itu adalah ilmunya anak-anak. Ilmunya namanya statistika. Ilmu yang mempelajari tentang mulai dari penyajian data, kemudian pencacahan data, pengolahan data, kemudian kalau kita urutkan ya nak, statistika itu adalah ilmu atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang di dalamnya memuat mulai dari penyajian data atau penyajian data dalam bentuk-bentuknya, kemudian pengolahan data sampai akhirnya sampai menarik kesimpulan. Itu adalah statistika. Oke, jadi kita bisa lihat step-stepnya di sana. Ya, mulai dari mengumpulkan data, kemudian mengolah data itu menjadi sebuah nilai-nilai yang bisa ditarik kesimpulan, kemudian disajikan data-data itu dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk tabel dan sebagainya, kemudian disimpulkan. Ya, setelah disimpulkan nanti kita bisa sampai memutuskan, memberikan kita alternatif untuk memutuskan masalah begitu. Itu statistika. Kalau statistik itu adalah alatnya. Alatnya itu statistik. Dan insya Allah untuk kelas 12 untuk statistika ini yang kita pelajari sesuai dengan buku paket, kalian buka buku paket halaman 29, kita akan mempelajari tentang penyajian data, kemudian pemusatan data dan penyebaran data. Sampai penyebaran data saja. Ya, secara global namanya statistik yang akan kita pelajari adalah statistik deskriptif. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau kita lihat apa kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama untuk menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Jadi nanti penyajiannya banyak berupa tabel anak-anak dan histogram. Oke. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel dan histogram sama. Oke, yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan. Oke, ini kompetensi dasarnya. Apa sih kegunaan statistik dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita lihat anak-anak, statistik dalam kehidupan sehari-hari banyak kegunaannya. Ya, mulai tingkat rumah tangga sampai tingkat perusahaan itu biasanya hampir semuanya disadari atau tidak itu menggunakan statistika. Oke, jadi contohnya adalah penghitungan laba, rugi, ya, jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan dalam rumah tangga itu juga pakai statistik. Kemudian penghitungan IPK mahasiswa, indeks prestasi mahasiswa, ya nilai rapot pada mahasiswa. Kemudian pada dunia bisnis bisa untuk cara memperoleh keuntungan dalam sebuah proyek seperti peluang menanamkan saham misalkan begitu. Kemudian pada bidang industri ternyata statistik juga banyak dipakai untuk pengambilan keputusan seperti jumlah produksi dalam sehari berapa berdasarkan riwayat dan histori atau histori ini sejarah ya, sejarah perusahaan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Oke, ini anak-anak. Dan kalau kita tulis sangat banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil saja. Oke, next kita lanjut. Nah, ini bentuk-bentuknya anak-anak. Bentuk-bentuk penyajian data statistik. Oke, yang pertama kita lihat tabel perbandingan jumlah penduduk negara. Ini diambil 2004 ya, nah, oleh CIA. Ya, diambil oleh CIA ternyata penduduk total dunia paling tinggi adalah RRC. Sebanyak berapa ini? 1.306.148.035 orang. Kedua adalah India, 1.065.000.000
70.607 orang. Ketiga Amerika Serikat, dan Indonesia keempat anak-anak. Ini data tahun 2004. Indonesia jumlahnya adalah 241.452.952. Dan insya Allah sekarang kita sudah mencapai jumlah penduduk sebanyak hampir 300 juta. Ya, kok 300, hampir 255 juta penduduk kita. Oke, Brazil dan sebagainya. Ini contohnya ini. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian kita juga punya penyajian data dalam bentuk batang seperti ini, anak-anak. Ya, batang seperti ini juga insya Allah terkait dengan jumlah penduduk. Kemudian jumlah penduduk menurut kelompok umur. Nah, ini juga disajikan dalam bentuk batang. Kelompok umurnya berapa? Kalau kita lihat paling tinggi kelompok umurnya berapa ini? Paling besar? Ya, usianya berapa? Ya, paling besar ini ya. 5 sampai 9 tahun. Ini paling besar. Ya, kelompok paling besar. Ya, oke, gitu ya. Lanjut next. Nah, ini juga penggunaan internet di dalam Indonesia pada tahun 2020 Januari. Ternyata penggunaannya ada 171 juta orang yang menggunakan internet. Termasuk kalian di sini anak-anak ya. Ya, kemudian prosentasenya adalah ini 98%. Ya, dan seterusnya ini. Oke, kemudian kalau secara hasil survei 2018 dikatakan di sini penggunaan internet, kita bisa lihat di sini ada penetrasi internet sebanyak 64,8% ya ini anak-anak ya. Tanggal tahun 2018 ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah orangnya pengguna internet 2018 ini 171 juta orang. Ya, insya Allah begini. Ini disajikan dalam bentuk diagramnya, ada diagram lingkaran anak-anak. Ya, tapi lebih update begitu, nggak biasa. Oke, lanjut next. Nah, ini juga diagram lingkaran anak-anak. Ini adalah persentase remaja pelaku berperilaku menyimpang. Ini kita lihat. Ya, kita lihat jumlahnya. Kita bisa lihat dari sini persentasenya. Pembunuhan berapa persen misalkan kita lihat di sini. Pemilikan senjata tajam ada 2%. Ya, penganiayaan ada 4%. Kecelakaan lalu lintas ada 5% begitu. Agak kurang ya, nggak apa-apa ya. Sebelahnya kita lihat jumlah kumulatif kasus AIDS menurut faktor resiko. Ya, faktor resiko ini adalah kasus AIDS yang ada di Indonesia. Heteroseksual ini 14.775 atau 55%. Kemudian yang ini adalah IDU. Itu ini ya banyak ini. Kemudian ini yang ungu ini adalah homoseksual, biseksual. Ya, kemudian kita bisa baca di sini ternyata paling besar dari ini semua adalah heteroseksual ini faktor resikonya. Ya, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian anak-anak ya. Ya, insya Allah Bu Amel yakin kalian itu anak-anak yang baik dan bisa menjaga kesucian sampai kelak kalian akan menikah. Ya, sampai kalian menikah itu baru nanti kita boleh untuk berdua-duaan dengan istri kita atau suami kita. Oke? Udah ya? Nah, itu adalah agama. Next, berikutnya. Nah, ini perilaku pola pacaran anak-anak di tingkat remaja. Kita bisa lihat ya. Nah, ini semoga nggak ada ya dari kalian yang pacaran ya. Insya Allah ya, pacaran itu kan dosa ya. Oke, jadi perilaku pada pacaran ini seperti ngobrol, curhat, ini bisa dilihat. Ini survei kan, 97%, kemudian 94% dan seterusnya ya. Kemudian soal seks pranikah juga demikian di Surabaya. Pendapatnya responden gimana terhadap gaya pacaran remaja, banyak tidak setuju. 60,67% ini tidak setuju berpacaran bebas. Kalau kamu pengen bebas berhubungan dengan lawan jenis, maka harusnya menikah, berani menikah. Nah, justru kalau saya melihat anak-anak, orang pacaran itu adalah orang yang pengecut. Pengecut ya? Iya, harusnya menikah saja, dinikahi saja, bisa diapa-apain. Kemudian berpahala lagi. Kalau pacaran kan dosa. Oke ya, itu ya anak-anak terkait dengan survei
yang disajikan dalam bentuk berbagai macam bentuk-bentuk statistik. Oke, berikutnya anak-anak, monggo silakan dibuka kita buku paket halaman 33. Kita punya permasalahan di situ halaman 33. Contoh soal 2.1. Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapakah mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun. Oke. Kemudian dari survei ini 80 orang usianya begini ketika dia melakukan pertama kali usaha gitu. Dengan mengolah data ke dalam distribusi frekuensi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengusaha yang memulai usahanya paling muda adalah 16 tahun dan yang paling tua adalah 40 tahun. Dari mana tahunya? Ya dari data ini anak-anak. Kita bisa lihat data paling besar itu adalah 40 tahun. Mana 40 tahun? Kita cari 40 tahun. Ini datanya. Ya, data paling besar ini 40 tahun. Ada lagi 40 tahun. Ini juga 40 tahun. Ya, ada lagi. Ini 40 tahun. Ya. Oke, 40 tahun. Kemudian data paling kecil atau paling muda, anak-anak, mana data paling muda? Nah, kita bisa lihat di tabel ini data paling muda adalah 18 tahun. Oke? Ya, 18 tahun ya. Ada lagi? Oh, enggak anak-anak. Maaf, sorry. 16 tahun ini, ada 16 tahun di bawahnya. Ada 16 tahun di bawahnya. 16 tahun ada. 16 tahun ada nggak ya? Nggak ada ya. Ini ada 16 tahun anak-anak. Ini data paling kecil. Oke, gimana caranya? Nah, kalau datanya cuma 80 orang ini gampang melihatnya anak-anak. Coba kalau datanya jutaan. Nah, gimana? Kak Puyeng namanya mata untuk melihat. Makanya itu untuk menyederhanakannya kita menggunakan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ya, misalkan kita plot di sini data paling rendah adalah 16 tahun. 16 tahun. Data paling tinggi misalkan adalah tadi berapa? 40 tahun data paling tinggi. Nah, coba ya, kita pakai interval 55, 16 sampai 20 tahun. Ini dalam tahun anak-anak ya, dalam tahun. Oke, kemudian di sini habis 20, 21 sampai 25 tahun. Ya, kemudian 26 sampai 30 tahun. 31 sampai 35 tahun. 35 tahun sampai 40 tahun. Oke, caranya gimana ya? Kita cacah aja satu-satu. Kita masukkan 18, di mana 18 di sini. Ya, 26 di mana 26 di sini. Kemudian 32 di mana 32 di sini. Kemudian 26 lagi di sini. Kemudian 16 di sini. Oke, kemudian 26 di sini. Kemudian 20 di sini. Oke. Kemudian 19 di sini. 24 ini. 34 sini. 17 sini 5 ya. Gini ya, 5 ya. Kemudian 34 di sini. Ini salah ya nak ya. Ini 36 harusnya ya. Sorry ya. Kita ganti dulu biar nggak bingung. 36 tahun. 35 kan 36 ya. 36 tahun. Oke. Lanjut. Kemudian 34 sudah ya. 20 di sini. Kemudian 28 di sini. Kemudian 24 di sini. 28 di sini. Kemudian 19 di sini. 27 sini. 18 di sini. 31 di sini. 18 lagi di sini. Dengan cara begini kita tidak akan terlewat anak-anak. 19 di sini. Kemudian 24 di sini. 30 di sini.
28, sini 40, sini 21, sini 37 di sini. Oke. 36 sini. 35 di sini. 29 sini. Kemudian 32 di sini. Kemudian 30 ya. 38 sini. 26 sini. 40 bawah sendiri. 35 sini. 31 sini. 30 di sini. Kemudian 38 di sini. 19 di atas. 30 sini. 33 sini. 17 di sini. 24 di sini. 31 di sini. 30 sini. Kemudian 40 yang bawah. Terus 35 sini. 21 sini. 35 sini. 18 di sini. 39 di sini. 28 di sini. Oke. 26 sini. 25 sini. 40 di bawah. 24 di sini. 20 di atas. 18 di atas. 19 paling atas. 21 di sini. 29 di sini. Ya. 25 sini. 23 sini. 22 di sini. 28 sini. 20 sini. 31 sini. 23 di sini. 28 sini, nggak cukup ini ya. 31 di sini. Kurang satu anak-anak. 21 ini. 18 di sini. 27 sini. Kemudian 33 sini. 31 sini. 26 sini. 20 sini. Ya. 21 di sini. Oke, kita jumlah berapa ini? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4 19. Yang ini 5 enak ya, maaf ya. 5 ya. 5 tambah 5 tambah 5 15. Ya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 1 21. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 1 16. 5 tambah 4 9. Nah ini ketika kita jumlah harus 80 anak-anak jumlahnya. Oke. Nah, maka setelah kita menggunakan tabel distribusi frekuensi, kita akan tahu ternyata paling muda usia 16 tahun, dan tadi sudah ya, hampir setengah dari kumpulan pengusaha tersebut yang memulai usahanya di usia 20-an. Ya, kita lihat setengah dari ini berapa. Ya, setengah dari 80 data itu adalah 40 data. Kita bisa lihat. Ya, usia 20-an itu usia berapa? Mulai berapa? Ya, 19 tambah 15 ini saja sudah 30 ya. Ya, 30 lebih ya. Ya, 34. Ya, berarti dari sini ke sini lebih dari 40 orang. Jadi benar ini. Jadi pengusaha itu hampir setengahnya memulai usahanya usia 20-an. Kebanyakan pengusaha memulai usahanya mulai 26 sampai 30. Kita lihat 20 sampai 30 ini 21 orang. Nilai paling tinggi frekuensinya. Ya,
Yang memulai usaha 16 sampai 20 tahun 19 orang. Yang memulai 21 tahun sampai 25 15 orang. Yang memulai usaha 26 tahun sampai 30 21 orang. Yang memulai usaha 31 sampai 35 16 orang. Yang memulai usaha 36 sampai 40 tahun 9 orang. Oke, ini kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Data ini kita bikin menjadi 5 kelas. Oke, bisa ya? Nah, kemudian next anak-anak. Nah, coba ini juga sama. Ini pun coba nanti kalian coba sendiri. Ya, nilai ujian akhir matematika kelas 12 SMA Bintang ini dapat dilihat di bawah ini. Nilainya informasi yang dapat diambil dari data tersebut adalah 50% siswa itu mendapat nilai rentang 71 sampai 90. Hanya ada satu siswa yang mendapatkan nilai antara 41 sampai 50. Sedangkan 6 siswa mendapatkan nilai istimewa yaitu di atas 90. Jadi intervalnya berapa ini? Ya kita harus lihat nilai paling rendah berapa, nilai paling tinggi berapa. Paling rendah berapa tadi? 41 ya. Nah, kita bisa misalkan intervalnya 10 41 sampai 50 misalkan ya nilainya. Kemudian ini 51 sampai 60. Ini 61 sampai 70 ya. Ini 71 sampai 80. Ini 81 sampai 90. Ini 91 sampai 100. Ini jumlahnya. Misalkan begitu. Oke, bisa ya? Coba dicacah ya nanti ya. Dicacah ya. Ya, nanti kalian akan mencacah coba sih benar nggak sih? Kalau di buku paket kita halaman 36 itu sudah dapat ya. Pencacahannya adalah 1. Nanti kalian buktikan ya. 1 6 9 11 11 6 begini. Ya, sehingga data ini kita dapatkan siswa yang mendapatkan nilai antara 41 sampai 50 cuma 1 loh terbukti anak. Yang mendapatkan nilai istimewa di atas 90 berapa orang? 6 orang. Oke, gampang ya? Gampang. Dicoba ya nak ya, dicoba. Ya masih gampang ini. Oke. Kemudian lanjut. Next. Ya udah itu aja dulu anak-anak. Monggo silakan ditulis ya. Bagi yang penting ditulis nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.